Salam jumpa, Kominfo kasih info edisi Sabtu 6 April 2024 bersama saya Irfan Karet. Kominfo kasih info kali ini seputar kunjungan delegasi West Civic Province. Gerakan pangan murah di halaman Masjid Raya Baitur Rahim, Jayapura. Sida komunitas pangan di Pasar Induk Hamadi, serta kunjungan ke Perumbulo Kanwil, Papua terkait ketersediaan pasokan beras menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah tahun 2024. Rabu 3 April 2024, Pejabat Sekretaris Daerah Papua, Y. Dere Hegemur, SHMH, didampingi Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Susana Wanggai, menerima kunjungan delegasi West Civic Province Papua New Guinea ke Provinsi Papua yang berjumlah 11 orang. Dalam kunjungan ini membahas upaya-upaya yang dilakukan serta kerjasama yang dapat dilaksanakan seperti bidang keamanan perbatasan, kesehatan, narkotika, serta peningkatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Alen Simmermata, Konsulat Republik Indonesia untuk PNG. Dikatakan Alen, pertemuan ini membahas kerjasama yang dapat memperkokoh dua provinsi, sehingga dapat saling memberikan manfaat. Baru saja kita mengadakan pertemuan antara Sekda Provinsi West Civic, Kapolda Provinsi West Civic, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi West Civic, dan delegasi bersama Pak Sekda Provinsi Papua membicarakan bagaimana untuk tetap memperkokoh kerjasama kedua provinsi. Hal-hal yang kami catat tadi dalam pertemuan masing-masing sangat memberikan perhatian mengenai perbatasan kedua negara yang harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian juga dibicarakan bagaimana memperkuat kerjasama khususnya dalam meminimalisir kejahatan atau transnational crime melalui perbatasan. Karena itulah di dalam kunjungan mereka selama di Jayapura ini akan bertemu selain dengan Pak Sekda juga akan bertemu dengan Pak Kapolda Papua, kemudian juga delegasi dari Provinsi West Civic ini akan berkunjung ke penjara di Doyo untuk melihat tahanan-tahanan PNG yang ada di Doyo. Sebagaimana kita ketahui tahanan asing yang banyak ini adalah berasal dari Papua Nugini, kebanyakan dalam kasus narkoba. Rangkaian dari kunjungan ini, delegasi West Civic Province Papua New Guinea juga mengunjungi Laboratorium Kesehatan Daerah Rumah Sakit Dok 2, Kepolisian Daerah Papua, dan Lembaga Permasyarakatan Narkotika kelas 2A di Doyo, Kabupaten Jayapura. Kamis 4 April 2024, Gerakan Pangan Murah kembali digelar di halaman Masjid Raya Baitur Rahim, Jayapura. Gerakan pangan murah ini dilaksanakan untuk membantu kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari pantauan tim KKIFO, terlihat antusias masyarakat cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran masyarakat yang datang lebih awal. PLT Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Susana Wanggai, menjelaskan ada perbedaan harga pada pasar murah yang digelar oleh pemerintah dengan harga pasaran. Pemerintah masih terus melaksanakan gerakan pasar murah hingga H-2 Idul Fitri nanti. Ya, ini pasar murah yang dilaksanakan rangkaian dalam bulan Ramadan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ya, seperti biasanya ini kita laksanakan ya, pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini dari Dinas Pertanian dan juga Dinas Peternakan, Perdagangan, ini kita menyiapkan barang-barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Kita di sini bisa lihat, hari ini kita lihat seperti ada antrian yang panjang ini, yaitu mereka sedang untuk daging ya. Dan kita lihat di sini daging sapi yang di pasar itu harganya 150.000. Di sini subsidi pemerintah jadi 125.000. Pada kesempatan yang sama, tim TPID Provinsi Papua melaksanakan sidak komunikasi pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024 di Pasar Induk Hamadi.
guna melihat ketersediaan komoditas seperti sayuran, cabai, dan telur, juga komoditas lainnya. Dalam sidak yang dilakukan, didapati temuan kenaikan harga minyak kita yang dilakukan oleh pedagang. PLT Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Susana Wanggai, mengatakan kenaikan harga pada minyak kita yang seharusnya Rp14.800, namun pedagang menjualnya dengan harga Rp18.000. Sementara itu, Susi mengatakan untuk ketersediaan bahan pokok dan harga seperti beras, cabai, bawang terpantau stabil dan terpenuhi hingga Hari Raya Idul Fitri 2024. Dan satu yang tadi kita temukan di sini itu adalah minyak kita. Ya, minyak kita ini tentu nanti bersama-sama dengan teman Satgas Pangan ya dan Perindak nanti akan turun lagi kembali untuk menindaklanjuti temuan kita tadi. Yang harusnya harganya itu sekitar 14.800, ini tadi kita dapat 18.000. Ada juga ya. Ada 15 ya. Tadi di satu tempat yang kita dapat 18.000. Nah, yang mudah-mudahan nanti ya kemudian beras pun begitu semuanya stabil ya, semuanya stabil. Lebih lanjut dikatakan juga oleh Kakanwil Perum Bulog Papua Ahmad Mustari terkait pasokan beras, gula, dan minyak goreng lebih dari cukup dan menghimbau kepada masyarakat agar tidak usah khawatir. Selanjutnya, tim mengunjungi TPI Hamadi untuk melihat ketersediaan komoditas ikan di TPI tersebut, yang mana harga ikan terpantau stabil bahkan turun dari harga biasanya. Jumat 5 April 2024, PLT Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Susana Wanggai berkunjung ke Perum Bulog Kanwil Papua. Kedatangan Susi adalah untuk berkoordinasi terkait ketersediaan pasokan beras selama bulan puasa dan menjelang Lebaran. Pagi ini kami datang dari pemerintah Provinsi Papua, kami datang ke Bulog, ya, pimpinan Bulog dan sudah menerima kami. Ya, ini dalam rangka kami melakukan koordinasi terkait dengan ketersediaan beras secara khusus dalam rangka untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan seperti apa ya ketersediaan beras cukup untuk masyarakat. Jadi sekali lagi untuk masyarakat tidak perlu untuk panik karena sebagaimana tadi disampaikan oleh pimpinan Bulog bahwa beras cukup untuk Papua. Terima kasih Ibu Asisten atas kunjungannya pada pagi hari ini, dan kami laporkan bahwa terkait dengan ketersediaan stok untuk menyambut Idul Fitri, tentunya kami sudah menyiapkan dari awal. Alhamdulillah cukup, lebih daripada cukup. Jadi kami himbau kepada masyarakat bahwa tidak usah khawatir terkait dengan ketersediaan atau kebutuhan menyambut bulan Idul Fitri, ya, menyambut Idul Fitri. Terkait dengan ketersediaan stok baik itu beras, gula, minyak goreng, tentunya kami siapkan. Demikian KK Info edisi Sabtu 6 April 2024 kali ini. Saya Irfan Karet, salam Kominfo Kasih Info. Kami, tim Kominfo Kasih Info, mengucapkan Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah tahun 2024.